tempatnya kan di Sumatera Utara, di Medan. Jadi waktu Tampak Lima Sumatera itu cuma ada satu provinsi. Oke. Jadi pusatnya di Sumatera Utara dan Medan. Sekitar Tampak 6 Sumatera itu dipecah menjadi 3 bagian ya, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Nah, Jambi, Riau, Sumatera Barat berada di Sumatera Tengah. Pusatnya di Bukit Tinggi. Nah, jadi ini adalah proses dari Tampak Lima sampai menjadi provinsi. Provinsi. Jadi, Jambi itu menjadi provinsi berdiri sendiri pada tanggal 6 Januari 1957. 6 Januari 1957. Menjadi provinsi berdiri sendiri. Oke. Selanjutnya kita kemana, Pak? Kita masuk ke ruang pameran ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat koleksi-koleksi senjata yang digunakan oleh para pejuang kita. Ada yang sifatnya tradisional, ada yang modern ya. Yang sebelah sini ini lebih ke arah tradisional. Yang sini, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak yang sebelah sini. Ya. Ini peralatan senjata yang digunakan oleh tokoh-tokoh pejuang kita. Yang ini adalah baju raja. Baju raja. Baju raja. Raja. Oh, baju raja. Raja artinya tulisan ya. Ini dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, Tungkal atau ibu kotanya dari Tanjung Jabung Barat ini dulu mereka di bawah pimpinan Bapak Haji Saman ya. Kemudian juga Abdul Samad ya, mereka membentuk suatu pasukan yang nama Selempang Merah. Nah, Selempang Merah itu mereka membuat ini baju raja ini, baju itu nanti dipasangkan kepada para pejuang. Mereka meyakini apabila pakai baju ini mereka mempan dari peluru atau terhindar dari peluru atau senjata tajam lainnya. Termasuk ini senjata yang lain juga mereka gunakan untuk mengusir penjajah. Untuk mengusir penjajah pada saat itu ya. Nah, jadi Tungkal termasuk daerah yang nggak sulit dikuasai oleh agresi. Kan ke Jambi itu pernah masuk ke masa agresi ya. 47, 48 dan agresinya. Tungkal baru dikuasai sekitar tahun 49. 49. Nah, Januari 49 mulai dikuasai oleh Januari, Februari, Kuala Tungkal sudah mulai dikuasai oleh Belanda. Oke. Selanjutnya Pak. Ya? Oh ya, ini Kerinci ya. Nah, Kerinci. Ini pertempuran di Kerinci. Di Kerinci. Jadi kalau di Kerinci baru dikuasai oleh Belanda sekitar bulan Maret ya, sama April Mei 49. 49. Ya, kalau itu tadi yang Tungkal itu sekitar Januari Februari 49. Oke, ini di bulan Kalau Maret. ini sekitar April dengan Mei baru bisa dikuasai oleh Belanda. Kenapa? Karena memang Kerincinya agak sulit dikuasai Belanda karena jaraknya jauh. Jadi ada berbagai usaha yang dilakukan Belanda untuk menguasai Kerinci itu melalui Sumatera Barat. Jadi jauh dia. Kalau dia datangkan pasukan dari Jambi itu agak jauh. Dia lebih dekat ke Sumatera Barat melalui daerah pesisir selatan. Jadi pasukan Belanda itu masuk ke daerah pesisir selatan, baru masuk ke daerah Kerinci ini. Maka terjadilah pertempuran di Sungai Penuh ya, Sungai Kunyit ya, kemudian lagi di Pulau Tengah dan segala macamnya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa jenis senjata yang digunakan para penduduk Jambi pada saat itu untuk perang. Dan yang paling unik, di sini ada baju raja yang bertuliskan huruf Arab yang katanya jika memakai baju ini akan kebal senjata. Alah. Selanjutnya kita masuk di pertempuran di Kerinci, dan pertempuran ini pertempuran yang paling sulit oleh penjajah karena jaraknya yang jauh. Dan di sini juga terlihat beberapa jenis senjata yang pada saat itu digunakan oleh penduduk Kerinci. Museum merupakan
merupakan perpaduan antara gaya rumah tradisional Jambi dan arsitektur modern. Terdiri dari 3 lantai sebagai ruang pamer tetap dan 2 teras pada kedua sayap bangunan yang sering dipergunakan sebagai ruang pamer temporer. Bangunannya sendiri seluas 1.365 meter, menempati lahan seluas 10.000 meter. Museum Perjuangan Rakyat Jambi secara simbolis dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 10 Juli 1997. Sejarah Jambi digambarkan dengan 4 buah relief pada dinding depan bangunan, dimulai dari masa Melayu kuno Jambi, masa Kesultanan Jambi, masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan masa pembangunan Indonesia Orde Baru. Sedangkan pahlawan nasional Sultan Taha Saifuddin diwujudkan dalam sebuah patung sultan yang diapit 2 harimau Sumatera sebagai simbol semangat perjuangan bersama-sama rakyat bertempur melawan penjajah Belanda pada tahun 1855 hingga 1904. Peristiwa perjuangannya sendiri dapat dilihat pada lukisan di lantai 2. Di sini kita bisa melihat beberapa alat yang digunakan oleh para tentara Jepang, seperti senapan Shinpachi. Senapan Shinpachi ini dikenal sebagai senapan Arikasa 99 yang pada saat itu digunakan oleh tentara Jepang. Tidak hanya itu saja, namun di sini juga ada helm. Helm ini juga merupakan tinggalan tentara Jepang yang dirancang oleh tentara Kekaisaran Jepang. Kita lanjut ke sebelah sini. Di sini juga ada pedang samurai, di mana pedang ini juga merupakan salah satu perlengkapan militer Jepang, dan juga ada pistol nambu. Selain itu ada senjata lintas lengkung, dan semua ini adalah senjata yang digunakan oleh tentara Jepang. Selanjutnya kita penundukan Jambi, di mana pada saat itu gugurnya Sultan Taha pada 26 April tahun 1904 tidak menyurutkan semangat perlawanan rakyat Jambi. Dan pastinya warga Jambi juga pada saat itu menentang pemerintah Hindia Belanda untuk menjajah warga Jambi. Dan di sini juga ada pedang. Bentuk dari pedangnya ini juga menyerupai seperti pedang Eropa, dengan bilah tunggal yang digunakan untuk menebas dan menusuk lawan. Setelah itu juga kami mengalami pasang surut kemakmuran di Jambi. Dan di sini juga ada beberapa kupon penukaran dan juga uang atau alat tukar yang digunakan pada saat itu. Di sini juga nampak ada wadah getah karet, di mana wadah getah karet ini merupakan benda yang pernah dipakai untuk para penampung karet pada masa Keresidenan Jambi. Koleksi museum sebagian besar merupakan benda-benda yang terkait dengan tinggalan masa perjuangan rakyat Jambi. Benda-benda tersebut dipamerkan di dalam dan di luar gedung. Pada lantai pertama terbagi dalam 2 ruang pamer. Pada sisi kanan berupa koleksi persenjataan modern semasa perang melawan penjajah Belanda di Jambi. Persenjataan tersebut dipergunakan pada Perang Kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1950, seperti senapan pistol, Vickers, senjata mesin ringan, dan senjata lain, termasuk jenis persenjataan modern yang 48. Waktu kunjungan dibuka setiap hari Senin sampai dengan Kamis pada pukul 8 sampai dengan 3 sore, hari Jumat pukul 8 sampai dengan 11 siang, dan Sabtu Minggu dan hari libur nasional tutup. Pengunjung dapat melalui surat pemberitahuan 3 hari sebelum melakukan kunjungan. Untuk meningkatkan mutu pelayanan, museum terhadap masyarakat disediakan terdiri ruang
pameran dan juga ruang seminar.